jemaat Tuhan tetap setia bersama-sama dalam ibadah ini. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan kerana Tuhan memimpin kita, menolong kita dan juga membangun kehidupan kita sampai hari ini. Mari kita membuka hati kita untuk membangun ibadah bersama dengan keluarga, sahabat dan dimanapun kita berada, supaya kita terus menjadi penyembah yang sejati di dalam roh dan kebenaran. Mari kita mulai ibadah kita dengan doa dan saya akan memimpin kita di dalam doa. Haleluya Yesus, haleluya Bapa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, kami ada hari ini sebagaimana ada ya Tuhan. Terima kasih Tuhan karena berkat kasih karunia Yesus. Tuhan, kami akan memulai ibadah kami ya Tuhan. Mari Engkau yang menyertai dari awal hingga akhir. Tuhan juga Engkau terus mengurapi setiap hamba, setiap jemaat kami di mana mereka berada Tuhan. Engkau juga menyertai mereka baik bersama dengan keluarga, baik bersama dengan sahabat dan juga bersendirian juga Yesus. Tuhan, Engkau juga mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu dan juga pemberian hari ini Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan juga di saat kami mengangkatkan ujian dan penyembahan Engkau yang berada dalam sekarang Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa dan nama Tuhan Yesus. Siap untuk beribadah hari ini, katakan amin. Mari kita mengangkatkan ujian dan penyembahan kita hari ini. Haleluya. Shalom jemaat Tuhan, mari kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya.
padamu, itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak ku sangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajahmu, menyatakan kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, setiap kataku, kau pun menunggu. Tak ku sangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, hidupku. Mari kita bawa sembah tidak kepada Dia, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu, memandang wajahku, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku, membawa sembahku, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku.
Clap your hands and worship Him. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengajak hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatukan kebesaran-Mu, mengajak hadir-Mu, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengajak hadir-Mu di dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatukan kebesaran-Mu, mengajak hadir-Mu dalam hidupku. Kami sembah, kami tinggikan Engkau Tuhan. Kami dapat-Mu kehidupan kami. Kami memuji, kami meninggikan Engkau. Mempersiapkan hati kami Tuhan untuk mendengar sabda-Mu dan firman-Mu berbicara dalam kehidupan kami. Kami serahkan waktu seterusnya ke dalam tangan-Mu. Biarlah segala pujian, hormat, kuasa, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Shalom. Saya mengucapkan selamat Hari Krismas yang baru berlalu dan selamat Tahun Baru yang sudah datang. Apa kabar semua jemaat Tuhan? Saya mengharapkan semua kita berada di dalam kondisi yang memuaskan dan menyenangkan. Hari ini dan minggu ini merupakan minggu pertama di tahun yang baru 2021. Sebagai gereja Tuhan, sudah pasti kita mulai berpikir, apakah yang harus kita lakukan untuk Tuhan di tahun yang baru ini? Tetapi pagi ini saya mengajak kita untuk melakukan suatu tindakan dalam kehidupan kita di tahun yang baru ini. Sebelum itu, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa kita terlebih dahulu. Saya akan memimpin kita di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam anak-Mu Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepada Tuhan dan berterima kasih atas berkat pemeliharaan Tuhan kepada kami sepanjang tahun 2020 ini. Kami berhadapan dengan cabaran, berhadapan dengan kesukaran, tetapi kami tahu tangan Tuhan
Tuhan telah memimpin kami sehingga sampai pada penghujung tahun 2020 kami di dalam keadaan yang sehat, dan memasuki tahun yang baru ini di dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Demikian kami percaya dan yakin bahwa tangan kuasa Tuhan juga pasti akan memelihara kami sepanjang tahun 2021 ini. Bapa, kami berdoa, serahkan bagi seluruh ibadah kami ke dalam tangan Tuhan, di mana umat-umat Kristen mengadakan ibadah pada pagi hari ini di gereja, di lapangan terbuka, di rumah masing-masing. Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Bahkan anak-anak Tuhan yang terlibat di dalam pelayanan apa sekalipun pada pagi hari ini, Tuhan, Engkau urapi, pakai kami, satukan kami di dalam pelayanan Tuhan untuk menyampaikan isi hati Tuhan kepada seluruh anak-anak Tuhan yang kami layani pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, doa ini kami peralaskan hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pada pagi ini, saya akan mengajak kita untuk belajar satu tema firman Tuhan, yaitu memperkenalkan Yesus kepada orang lain. Memperkenalkan Yesus kepada orang lain, ini merupakan suatu penginjilan ataupun tanggung jawab kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Di dalam surat kabar ataupun di kaca TV maupun di radio dan di internet, kita melihat banyak promosi-promosi yang mempromosikan aktiviti-aktiviti yang akan diadakan. Sepertinya kalau ada orang yang menganjurkan sukan, dan mereka akan membuat promosi berkaitan dengan sukan yang akan diadakan pada sekian hari bulan, ada pertandingan bola sepak contohnya, dan mereka akan memberitahu kepada sesiapa sahaja, ataupun ada orang yang mempromosikan barang-barang jualan mereka, barang-barang yang berjenama, mereka katakan barang ini barang yang sesuai untuk pada masa sekarang ini. Bahkan juga ada orang yang promosi obat-obatan mereka, mengatakan obat ini sesuai dengan penyakit tekanan darah tinggi, obat ini sesuai dengan penyakit kanser dan sebagainya. Jadi sebagai orang Kristen, kita juga perlu memperkenalkan Tuhan Yesus itu kepada orang lain. Orang lain dimaksudkan di sini adalah orang yang belum mengenal Yesus, orang yang belum mengetahui Yesus, orang yang belum menerima Yesus dalam kehidupan mereka. Maka kita harus memperkenalkan Tuhan itu kepada mereka. Jadi dalam hal apakah kita memperkenalkan Yesus kepada orang lain? Dengan cara apa? Bukan sepertinya orang yang promosi barang-barang mereka ataupun sukan tadi, mereka akan membuat spanduk dan menggantungkan di setiap persimpangan jalan, di toko-toko, di gerbang-gerbang, bahwa adanya sukan, adanya aktiviti yang akan diadakan. Memperkenalkan Yesus bukan demikian. Kita tak perlu untuk membawa gambar muka Tuhan Yesus seperti yang banyak kita lekatkan di dinding rumah kita, di gereja-gereja. Bukan begitu, tetapi kita memperkenalkan Yesus kepada orang lain melalui apa yang ada pada kita. Pagi ini saya akan membawa kita untuk melihat dua perkara, dua hal, dua tindakan kita memperkenalkan Yesus itu kepada orang lain. Yang pertama, yaitu ketaatan kepada perintah Tuhan. Mari kita membaca firman Tuhan daripada kitab 1 Samuel pasal yang ke-15. Kita membaca ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-23. Oleh kerana begitu panjang pembacaan ini, saya akan membaca ayat yang ke-22. Ayat ini berkata demikian. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan.
Ini yang kita perlu perhatikan di sini. Menurut ayat yang kita sudah baca, kalau kita membaca seluruh pasal yang ke-15 daripada ayat yang pertama, ini menceritakan tentang suatu perintah yang diberikan Allah melalui Nabi Samuel kepada Raja Saul yang menjadi Raja Israel pada ketika itu. Dan Samuel berkata kepada Saul supaya pergi membalas dendam kepada orang Amalek, dan untuk berperang membawa orang Israel pergi untuk berperang melawan orang Amalek, dan tumpaskanlah semua apa yang ada di Amalek, daripada raja-raja, laki-laki dan perempuan ditumpaskan, anak-anak yang kecil, anak-anak yang masih menyusu, lembu, domba, unta dan keledai, semuanya akan ditumpaskan. Ini yang diperintahkan kepada Saul. Lalu Saul pergi untuk berperang melawan orang Amalek, dan dia dapat menumpaskan orang Amalek. Tetapi dia tidak membunuh Raja Agag, Raja Amalek. Semua domba, lembu-lembu dan segala yang berharga tidak ditumpaskannya. Jadi di sini membawa kita untuk melihat bahwa Saul telah melanggarkan perintah Allah sehingga dia ditolak menjadi raja kepada orang Israel. Jadi di sini memerlukan suatu ketaatan. Dalam hal kita menceritakan, dalam hal kita memperkenalkan Yesus itu kepada orang lain melalui ketaatan kita kepada perintah Tuhan. Di dalam Alkitab, di dalam firman Tuhan ada banyak perintah-perintah yang diberikan yang perlu dan seharusnya kita taati di dalam kehidupan kita setiap pribadi. Ada satu kisah dari seorang yang bernama Dave Brennan. Sepanjang perjalanannya dengan sekumpulan choir dari sekolah menengah Kristen, dia sangat senang hati dapat melihat pelajar-pelajar tersebut memuji Tuhan apabila mereka memimpin semasa pujian di gereja-gereja yang mereka lawati. Kumpulan choir daripada sekolah menengah Kristen ini, mereka memuji Tuhan, memimpin puji sembah di dalam gereja, dan mereka sangat cara mereka memuji dan melayani Tuhan sangat menyenangkan hati Dave Brennan ini. Tetapi ada satu yang lebih menarik lagi, adalah apa yang berlaku sewaktu di luar gereja. Pada suatu hari, kumpulan choir tersebut mendapati bahwa seorang wanita yang tidak ada uang untuk mengisi minyak keretanya. Maka secara spontan mereka merasakan pimpinan Tuhan. Mereka merasakan suatu gerakan Roh Kudus di dalam hati mereka untuk membuat suatu pungutan, collection. Akhirnya mereka dapat mengumpul uang yang cukup untuk wanita itu yang boleh mengisi minyak keretanya untuk beberapa kali. Bukan hanya untuk mengisi minyaknya pada waktu itu, tetapi untuk beberapa kali. Berarti ada secukup uang yang telah dikumpulkan oleh mereka. Jadi ini memberikan suatu kegembiraan di dalam hati Dave Brennan ini, melihat apa yang dilakukan oleh kumpulan choir sekolah menengah Kristen tersebut. Memuji Tuhan, menyembah Tuhan di gereja adalah sangat penting, tetapi keluar ke dunia sebenarnya dan menyembah Tuhan melalui ketaatan hidup setiap hari juga adalah sangat penting. Bukan hanya di gereja saja yang penting, tetapi pujian, penyembahan kita di luar dalam kehidupan seharian kita juga sangat-sangat penting. Teladan daripada kumpulan pelajar tersebut menyebabkan kita berfikir
tentang kehidupan kita sendiri. Apakah kita mau melakukan sesuatu sepertinya pelajar choir sekolah menengah Kristen ini? Kita mulai berpikir, dan inilah yang telah dilakukan oleh karena ketaatan mereka kepada Tuhan. Bukan hanya di gereja, bahkan di luar gereja sekalipun mereka melakukan hal yang sangat baik di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Adakah kita membatasi ibadah kita di gereja? Atau adakah kita terus beribadah kepada Tuhan dengan menaatinya dalam kehidupan harian kita dan mencari peluang untuk melayani Tuhan? Dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-15, kita dapat melihat bahwa Saul telah diminta oleh Tuhan untuk melakukan suatu tugas. Tetapi apabila kita meneliti perbuatannya daripada ayat yang ke-20 hingga 21, lalu kata Saul kepada Samuel, "Aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku, dan aku membawa Agag, raja orang Amalek, tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas." 21, tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing, domba, dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu, untuk mempersembahkan kurban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Kita dapati bahwa dia menggunakan ibadah ataupun korban sebagai alasan untuk tidak mematuhi perintah Tuhan. Jawaban Tuhan adalah lebih baik taat kepada Tuhan daripada mempersembahkan domba yang paling gemuk kepadaku. Ayat yang kita sudah baca tadi daripada 22. Beribadah di gereja adalah hal yang baik, tetapi marilah kita juga meminta Tuhan menunjukkan cara kepada kita untuk terus memberikan pujian yang layak diterimanya, yang layak diterima oleh Tuhan melalui ketaatan hidup kita. Ibadah kita tidak sepatutnya terhad pada masa dan tempat. Ia sepatutnya menjadi semangat di dalam kehidupan kita sebagai orang yang sudah mengenal Tuhan kita Yesus Kristus. Ini yang kita lihat, memperkenalkan Yesus melalui ketaatan kita kepada perintah Tuhan. Yang kedua, mari kita membaca firman Tuhan daripada 1 Korintus pasal yang ke-12. Kita membaca ayat 12 hingga ayat yang ke-27, tetapi saya akan membaca ayat yang ke-14 saja. Ayat yang ke-14 berkata demikian: "Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Yang kedua yaitu tetap bersatu, memperkenalkan Yesus kepada orang lain melalui kesatuan kita sebagai orang percaya kepada Tuhan. Kita harus tetap bersatu apapun yang kita hadapi, apapun yang kita lalui di dalam kehidupan kita di dalam dunia ini. Kebanyakan kawasan di dunia sudah biasa dengan fenomena salji yang menakjubkan. Sekeping-kepingan salji akan cepat cair jika berada di tapak tangan kita. Kalau ada sekeping-kepingan salji yang kecil, kita simpan ke dalam tapak tangan, dia akan cair dalam beberapa saat sahaja. Tetapi apabila kita melihat jumlah salji yang besar, salji yang banyak dapat menciptakan suatu tenaga yang berkuasa.
Salji memberikan keseronokan di cerun ski dan kegembiraan bagi kanak-kanak. Apabila mereka membuat orang-orang salji dan bola salji, semua itu terjadi karena kepingan-kepingan salji yang bersatu. Begitu juga dengan kita yang mengikuti Tuhan. Setiap kita mempunyai bakat, setiap kita mempunyai karunia yang unik, dengan keupayaan untuk memberikan sumbangan kepada kerajaan Kristus. Daripada bakat, daripada karunia yang bermacam-macam, yang berbeza-beza, apabila dipersatukan akan membuat suatu pekerjaan yang sangat besar dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kita tidak pernah dimaksudkan untuk hidup sendirian. Kita tidak pernah direncanakan untuk hidup sendirian. Kita tidak pernah diciptakan untuk hidup sendirian. Melainkan kita dimaksudkan bekerja sama supaya menjadi kuasa yang besar bagi Tuhan dan memperluaskan kerajaannya, yaitu kerajaan Tuhan. Jadi bersatu merupakan suatu tenaga, merupakan suatu kuasa yang besar bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan. Di dalam beberapa negara kita mendengar dan kita melihat adanya pengganas-pengganas yang ada. ISIS yang kita dengar dalam beberapa tahun yang lalu, yang menakutkan orang-orang Kristen secara khususnya. Negara-negara yang adanya kumpulan pengganas, negara tersebut meminta bantuan daripada negara yang lain supaya menghantarkan tentera mereka, menghantarkan askar mereka supaya bergabung dengan tentera mereka, agar ada kuasa, ada kekuatan bila adanya kumpulan-kumpulan tentera yang banyak dan bersatu untuk berperan dan menumpaskan pengganas-pengganas yang ada. Jadi demikianlah dalam kehidupan kita sebagai gereja Tuhan, orang yang sudah mengenal Tuhan dalam kehidupan kita. Paulus mengingatkan kita, tubuh Kristus tidak berdiri daripada satu anggota sahaja, melainkan daripada banyak anggota. Daripada 1 Korintus 12 ayat yang ke-14 kita sudah baca tadi. Nah, kita perlu menggunakan karunia, kita perlu menggunakan bakat kita untuk melayani satu sama yang lain supaya boleh melakukan perbezaan yang ketara dalam dunia kita bersama-sama. Gunakanlah karunia kita sambil bekerja sama secara sukacita dengan orang yang berada di sekeliling kita, dan izinkanlah Roh Kudus menggunakan kita untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Oleh itu, jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, bermulanya kita hidup di tahun yang baru 2021 ini, marilah kita mempunyai dan memiliki suatu tekad di dalam kehidupan kita untuk memperkenalkan Yesus kepada orang lain melalui sikap hidup kita, seperti apa yang kita sudah pelajari bersama pada pagi hari ini. Antara yang membawa kita, menjadikan kita memperkenalkan Yesus itu kepada orang lain adalah kita taat kepada perintah-perintah Tuhan. Dan yang kedua, tetap bersatu sebagai anggota gereja yang telah didirikan oleh Tuhan. Dan marilah kita bersama-sama untuk menjadikan hidup kita berarti, berguna di hadapan Tuhan. Menaati perintah Tuhan dan tetap bersatu di dalam Tuhan memastikan kita dapat memperkenalkan Yesus kepada orang lain atau meyakinkan mereka tentang siapakah Yesus bagi mereka.
sebagai doa kita, orang yang sudah mengenal Yesus, kita bersama-sama dalam doa supaya kita tetap taat kepada perintah Tuhan dan tetap bersatu sebagai gereja Tuhan. Jadi demikianlah pelayanan firman Tuhan yang kita dengar bersama pada pagi hari ini. Saya percaya setiap kita diberkati dan diberikan suatu perangsang di dalam kehidupan kita menjadi orang percaya yang berani memperkenalkan Yesus kepada orang lain. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami mengucap syukur kepada Tuhan atas penyertaan-Mu bagi kami sewaktu kami mendengar firman-Mu yang sudah berbicara kepada kami. Biarlah Tuhan kami menjadi orang yang dapat memperkenalkan Engkau, yang dapat menceritakan Engkau kepada mereka yang belum lagi mengenal Engkau di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami berdoa supaya Engkau selalu dan senantiasa memiliki rencana yang terindah di dalam kehidupan kami, terlebih-lebih dalam kehidupan kami di tahun yang baru 2021 ini. Jadikan kami alat-Mu yang berguna. Berikan kami suatu semangat walaupun kami sedang hidup di dalam keadaan yang mencemaskan, di mana penularan COVID-19 yang menakutkan. Tetapi biarlah kami tetap memiliki suatu kekuatan memperkenalkan Tuhan kepada orang lain. Pelihara dan sertai kami dalam sisa kehidupan kami pada petang hari ini. Biarlah kami tetap memiliki Allah dan Tuhan sepertinya Tuhan yang kami muliakan. Ini doa kami Tuhan, hanya di dalam dan di atas nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekian, Tuhan memberkati kita. Haleluya.